Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andening Tuasari, NIM 7211141850, ingin menyampaikan hasil jawaban UTS akuntansi keuangan lanjut 2. Nomor 1A itu kan diminta jurnal eliminasi dalam neraca konsolidasi sesaat setelah penggabungan usaha. Nah, di debit saham biasa PT Farina sebesar 60 juta, saldo laba di debit 90 juta, dan investasi pada saham biasa PT Farina sebesar 150 juta. Nah, saldo laba 90 juta itu diperoleh dari investasi pada saham biasa PT Farina sebesar 150 juta itu dikurangi dengan saham biasa PT Farina sebesar 60 juta. Jadi ketemu hasilnya sebesar 90 juta. Nah, 1B itu kan diminta untuk membuat kertas kerja neraca konsolidasi. Nah, konsolidasi itu kan penggabungan usaha. Jadi rekening di sini kan kas PT Simon ini kan 65 juta, PT Farina sebesar 18 juta. Jadi digabungkan menjadi 83 juta dan ditulis di kolom konsolidasi. Berikut juga untuk akun rekening lainnya itu juga sama, perlakuannya seperti itu, ditambah terus ditulis di kolom konsolidasi. Nah, untuk investasi pada saham Farina, mengapa kok kredit 150 juta di jurnal eliminasi? Karena jurnal eliminasi pada 1A di sini kan investasi pada saham biasa PT Farina itu dialokasikan pada kertas kerja neraca konsolidasi. Di situ kan sudah diketahui kredit kan, maka ditulis di neraca konsolidasi, kertas kerja neraca konsolidasi ini ditulis di kolom kredit. Selanjutnya nomor 2 yang A itu kan diminta untuk mencatat jurnal PT Wamena selama tahun 20x3 pada pembukuan jika ia mencatat investasinya pada PT Ciater menggunakan metode ekuitas. Nah, pertama itu ada mencatat pembelian atau akuisisi saham PT Ciater. Jurnalnya itu investasi pada saham PT Ciater di debit sebesar Rp133.500.000. Nah, kas di kredit sebesar Rp133.500.000. Yang kedua itu ada jurnal mencatat dividen dari PT Ciater. Kas di debit sebesar Rp9 juta. Nah, investasi pada saham PT Ciater di kredit sebesar Rp9 juta. Nah, 9 juta itu diperoleh dari dividen yang sudah diketahui di soal sebesar 12 juta dikali 75%. Itu diketahui kepemilikan saham. Ketiga, jurnalnya untuk mencatat pendapatan metode ekuitas. Nah, investasi pada saham PT Ciater di debit sebesar Rp22.500.000. Pendapatan dari anak perusahaan di kredit sebesar Rp22.500.000. Nah, Rp20.500.000 ini diperoleh dari laba bersih 30 juta diketahui di soal, terus dikali 75%. Hasilnya Rp22.500.000. Yang keempat itu ada jurnal untuk mencatat kepemilikan perusahaan penuh. Nah, pendapatan dari anak perusahaan di debit sebesar 3 juta. Investasi pada anak perusahaan di kredit sebesar 3 juta. Nah, 3 juta itu diperoleh dari diferensial 28 juta. Dengan perhitungannya, biaya perolehan investasi penuh itu kan sebesar 178 juta. Dari perhitungan 100 per 75 dikali Rp133.500.000. Itu kan sama dengan 178. Nah, 178 itu dikurangi dengan nilai buku aset bersih. Nah, nilai buku aset bersih itu kan sebesar Rp150 juta. Itu Rp150 juta diperoleh dari total saham biasa ditambah saldo laba.
Jadi 178 dikurangi 150 28 juta. Nah, 28 juta dikali 75% dibagi 7 tahun karena umur ekonomis. Nah, jadi hasilnya sebesar 3 juta. Nomor 2 yang B itu kan diminta untuk mencatat jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 20x3 untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, jurnal eliminasi yang pertama itu ada pendapatan dari anak di debit sebesar 19.500.000 rupiah. Nah, dividen diumumkan di kredit sebesar 9 juta rupiah. Itu dari 75% dikali 12 juta. 12 juta sudah diketahui di soal. Nah, terus investasi non pengendali di kredit sebesar 10.500.000. Itu 10.500.000 diperoleh dari 25% dikali total laba bersih dan dividen. 25% dikali 30 juta laba bersih ditambah dividen 12 juta, jadi kan 42 juta. Tuh 25% dikali 42 juta, jadi hasilnya di sini 10.500.000. Tinggal ditambah 10.500.000 tambah 9 juta menjadi 19.500.000 pendapatan dari anak. Lalu jurnal yang kedua ada pendapatan non pengendali sebesar 7.500.000 di debit. Itu diperoleh dari 25% dikali 30 juta dari pendapatan. Terus dividen diumumkan di kredit sebesar 3 juta. Itu diperoleh dari 25% dikali 12 juta. 12 juta sudah diketahui di soal. Selanjutnya kepemilikan non pengendali di kredit 4.500.000. Jurnal yang ketiga itu terdapat saham biasa PT Ciater sebesar 60 juta di debit, saldo laba di debit sebesar 90 juta dan diferensial di debit sebesar 28 juta. Nah, di kredit ada investasi pada saham PT Wamena sebesar 133.500.000 rupiah. Dan selanjutnya kepemilikan non pengendali sebesar 44.500.000 rupiah. Nah, 44.500.000 rupiah itu diperoleh dari 178 dikurangi 133.500. 178 itu dari perhitungan 100 per 75% dikali 133.500. Itu hasilnya kan 178 juta. Terus dikurangi sama 133.500.000 rupiah menjadi 44.500.000 rupiah. Selanjutnya jurnal keempat itu ada peralatan di debit sebesar 28 juta dan diferensial di kredit sebesar 28 juta. Lalu jurnal yang kelima itu ada beban diferensial di debit sebesar 4 juta dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 4 juta. Nah, 4 juta di sini diperoleh dari 28 juta dari diferensial itu dibagi 7. 7 itu umur ekonomis. Jadi hasilnya 4 juta. Sekian penjelasan jawaban UTS dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.